Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai UTS dari mata kuliah Politik dan Pembangunan Pertanian, yaitu di sini mengangkat tema tersedianya saprotan, alat dan bahan secara lokal. Sebelumnya dari kelompok 8 ini terdapat 3 mahasiswa, yaitu Zainul Komar Syakbani NIM 15, Jeffrey Saputra NIM 48, dan saya sendiri Hairul Anam NIM 54. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi, yaitu dari segi isu permasalahannya, penyebabnya kelangkaan pupuk bersubsidi, kebijakan pemerintah terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi, dan yang terakhir itu saran. Untuk isu permasalahannya, yaitu para petani banyak mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari yang petani pikirkan adalah nasib tanamannya yang kekurangan pupuk tersebut. Bagi PT Pupuk Indonesia selaku BUMN produsen pupuk bersubsidi, kelangkaan yang terjadi saat ini adalah anomali. Pihak Pupuk Indonesia mengklaim stok pupuk melimpah dan serapan yang masih ideal. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sampai dengan November 2017 kemarin, penyerapan pupuk bersubsidi sudah mencapai 77,88% dari total alokasi 2017 sebesar 9,55 juta ton. Untuk realisasi ini masih terbilang ideal dan ada sekitar 2,1 juta ton stok pupuk bersubsidi yang mencakup urea, SP36, ZA, NPK, dan organik. Selanjutnya itu penyebab dari kelangkaan pupuk bersubsidi ini. Menurut penjelasan dari Kementan, alasan penyebabnya yaitu di kalangan petani beberapa faktor mulai dari pasokan hingga penggunaan yang berlebihan. Mengenai faktor-faktornya yaitu persediaan pupuknya hanya 45% dari kebutuhan. Jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton. Faktor lainnya yaitu adanya pupuk subsidi yang dijual di pasaran sebagai pupuk non subsidi. Penjualnya yaitu dari oknum-oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Baik, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi sedang menghadapi tantangan yang besar. Kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak 1970-an itu semakin memberikan beban terhadap APBN. Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani gurem. Petani gurem merupakan petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Data menunjukkan bahwa petani gurem semakin meningkat. Dari 2013 sebesar 14,25 juta rumah tangga menjadi 16,25 juta rumah tangga pada tahun 2018. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 perubahan atas nomor 77 Tahun 2005 tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai barang dalam pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga, dan mutu. Sementara Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Pementan mengamanatkan pengadaan atau penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut di samping harus memperhatikan prinsip 6 tepat juga harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu bagi petani, pekebun, peternak maksimal 2 hektar dan pembudidaya ikan atau udang maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu saran. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pupuk, maka diperlukan langkah-langkah strategis seperti penentuan jumlah dan lokasi penerimaan pupuk RJKK yang sebelumnya diperuntukkan untuk kebutuhan 1 tahun ditingkatkan menjadi 2 tahun. Pada prinsipnya kebutuhan pupuk tidak akan berubah. Seandainya ada perubahan secara nasional, harusnya tidak signifikan. Dalam pendistribusian hal ini yang penting untuk diperbaiki
adalah penentuan kios pengecer dan dengan membuat aturan yang jelas tentang kios pengecer di lini 4 ditentukan oleh distributor kelompok tani atau dinas pertanian atau perdagangan atau sebaliknya. Dibuat aturan pada saat kondisi apa ditentukan oleh distributor, pada saat kondisi apa ditentukan kelompok tani, dan pada saat kondisi apa yang ditentukan oleh dinas pertanian atau perdagangan, serta adanya sanksi yang dijelaskan dan tegas dari dinas pertanian provinsi bagi distributor atau kios pengecer apabila ditemukan penyelewengan dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.